Tragedi di Pondok Pesantren Al-Qazini Sidoarjo, Jawa Timur menjadi duka besar bagi dunia pendidikan dan kebencanaan di tanah air. Dalam hitungan detik, bangunan 3 lantai itu runtuh menimpa ratusan santri yang tengah beribadah. Tragedi ambruknya Ponpes Al-Qazini di Sidoarjo menjadi musibah besar di Indonesia tahun 2025. Berikut rangkuman sepekan Ponpes Al-Qazini yang ambruk. Bangunan 3 lantai Ponpes Al-Qazini ambruk dan menimpa ratusan santri. Peristiwa ini terjadi Senin sore 29 September 2025 saat para santri tengah sholat asar berjamaah di lantai 1 yang difungsikan sebagai musola. Bangunan yang roboh itu masih dalam tahap renovasi dan atap lantai 3 baru saja dicor pada hari yang sama. Sekitar pukul 3 sore, cor atap yang belum kering tiba-tiba runtuh menimpa para santri yang sedang beribadah di bawahnya. Banyak dari mereka yang terjebak di antara reruntuhan bangunan. Basarnas menyebut ambruknya bangunan Ponpes Al-Qazini diduga akibat kegagalan konstruksi. Kasubdit Pengarahan dan Pengendalian Operasi Basarnas, Emi Freezer menjelaskan, struktur bangunan runtuh dengan pola yang disebut sebagai pancake model. Lantai-lantai bangunan jatuh menimpa satu sama lain. Konstruksi bangunan yang utamanya dari 4 lantai, lalu kemudian akibat kegagalan konstruksi, ini jatuhnya adalah kegagalan konstruksi, kemudian berubah menjadi tumpukan atau istilah internasional itu pancake model. Fase golden time pencarian korban ambruknya bangunan Ponpes Al-Qazini telah berakhir. Golden time adalah masa kritis di 72 jam pertama, ketika peluang menyelamatkan korban masih sangat besar. Kepala Kantor SAR Surabaya Nanang Sigit menyebut, fase ini sudah terlewati. Kasus ambruknya bangunan Ponpes Al-Qazini akan diusut setelah proses pencarian dan evakuasi korban selesai. Kepala BNPB, Suharyanto menyebut, penyelidikan hukum akan menjadi kewenangan kepolisian. Saat ini, fokus utama masih pada pencarian korban yang belum ditemukan. Ia menambahkan, dugaan kelalaian dalam pembangunan belum bisa dipastikan. Nantinya, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan akan mendalami penyebab pasti ambruknya bangunan tersebut. Tim Disaster Victim Identification atau DVI Polda Jawa Timur menghadapi sejumlah kendala dalam mengidentifikasi jenazah korban. Banyak korban belum memiliki KTP sehingga tim harus mencari dokumen lain seperti rapot atau ijazah sebagai pembanding. Kesulitan juga muncul karena beberapa jenazah sudah mengalami pembusukan, membuat sidik jari sulit dikenali. Deputi Penanganan Darurat BNPB, Mayor Jenderal TNI Budi Irawan, menyebut proses evakuasi korban ambruknya bangunan Ponpes Al-Qazini telah mencapai sekitar 60%. Ia berharap seluruh area reruntuhan bisa diratakan pada Senin 6 Oktober 2025. Namun, proses evakuasi masih terkendala material beton yang menempel di sisi kiri bangunan sehingga penyisiran belum bisa dilakukan secara menyeluruh. Sebagian besar korban yang tertimbun diperkirakan berada di tengah bangunan lantai dasar. Namun hingga kini, tim SAR gabungan masih belum bisa menjangkau area tersebut karena akses yang tertutup reruntuhan. Meski begitu, alat berat belum bisa digunakan pada evakuasi hari ini. Penggunaan alat berat justru dikhawatirkan menghambat dan membahayakan proses pencarian korban. Tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian dan evakuasi korban. Pencarian hari ini telah memasuki hari ke-8. Berdasarkan data Basarnas, hingga Senin pagi 6 Oktober, total korban yang sudah dievakuasi sebanyak 158 orang. Dari jumlah itu, 104 orang berhasil selamat, sementara 54 orang meninggal dunia, termasuk 5 potongan tubuh yang ditemukan terpisah. Hingga saat ini, masih ada sekitar 9 orang yang belum ditemukan. BNPB menyebut, ambruknya bangunan Ponpes Al-Qazini sebagai salah satu bencana dengan korban terbanyak sepanjang tahun 2025. Sebagai pembanding, gempa di Poso pada Agustus lalu menewaskan 2 orang dan melukai 44 lainnya. Sementara banjir bandang di Bali menelan 18 korban jiwa.